Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, dan salam kebajikan. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Yang pada kali ini kita akan membahas mengenai peradaban. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Syihabuddin Taufik MAP karena telah berkenan memberikan tugas ini untuk menggali lebih dalam pemahaman saya mengenai peradaban-peradaban yang telah kita lalui. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkhususnya pada peradaban Maya yang terdiri dari kemunculannya, proses kemajuannya hingga peradaban ini musnah dari peradaban yang selama ini telah kita lewati. Jadi yang kita pertama kali akan bahas yaitu kemunculan peradaban. Peradaban Maya muncul sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di wilayah yang kini meliputi Meksiko bagian selatan, Guatemala, Belize, Honduras, dan El Salvador. Mereka berkembang di daerah hutan tropis dengan mendirikan kota-kota besar seperti Tikal, Plenque, Copan, dan Chichen Itza. Peradaban ini dikenal sebagai salah satu yang paling maju di Amerika sebelum kedatangan bangsa Eropa. Mereka membangun masyarakat yang kompleks dengan sistem politik, sosial, ekonomi, dan keagamaan yang sangat pesat. Nah, itulah kemunculan peradaban suku Maya. Kali ini kita masuk pada kemajuan peradaban suku Maya yang terdiri dari beberapa keunggulannya. Yang pertama mulai dari sistem tulisan. Suku Maya memiliki sistem tulisan hieroglif yang rumit dan digunakan untuk mencatat sejarah, agama, dan administrasi. Jadi, bentuk tulisannya itu seperti ini. Kemudian, ada astronomi dan kalender. Mereka menciptakan kalender yang sangat akurat berdasarkan pergerakan matahari dan bulan. Kalender Haab 365 hari dan Tzolk'in 260 hari yang digunakan secara bersamaan. Jadi, contoh kalendernya itu seperti ini. Kemudian ada juga arsitektur dan kota-kota besarnya, yang dimana seperti kota-kota Maya yang memiliki piramida tinggi, istana, dan lapangan bola seperti Chichen Itza dan Tikal adalah contoh arsitektur monumental mereka, yang dimana bentuknya bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, sekarang kita masuk pada sistem pertanian dan ekonominya. Meskipun hidup di hutan tropis, mereka sangat mengembangkan teknik pertanian seperti sistem irigasi, ladang terapung, dan pertanian terasering untuk mengatasi lahan yang kurang subur. Nah, apa sih itu ladang terapung? Nah, ini contohnya yang mereka kembangkan pada peradaban mereka. Kemudian ada yang terakhir yaitu sistem politik dan keagamaan, yang dimana peradaban Maya terdiri dari banyak negara, kota yang dipimpin oleh raja. Mereka percaya bahwa raja memiliki hubungan langsung dengan dewa. Jadi sistem politiknya itu seperti kita lihat pada gambar berikut ini. Kemudian kita masuk pada masa-masa kemunduran atau detik-detik kehancuran suku Maya ini. Yang pertama disebabkan oleh perubahan iklim dan kekeringan, yang dimana kita bisa lihat pada gambar berikut ini. Nah, bukti arkeologi menunjukkan bahwa perubahan iklim termasuk kekeringan panjang sekitar abad ke-9 dan ke-10 Masehi mengurangi hasil pertanian dan menyebabkan kelaparan yang berkepanjangan. Kemudian yang kedua ada peperangan antar kota. Kota-kota Maya sering berperang satu sama lain menyebabkan ketidakstabilan politik
dan kehancuran beberapa pusat peradaban besar. Kemudian eksploitasi sumber daya, pengundulan atau penggundulan hutan untuk pertanian dan bahan bangunan menyebabkan tanah menjadi kurang subur, yang berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kemudian ada juga invasi dan kolonialisasi Spanyol. Nah, inilah penyebab paling utama atau penyebab paling sangat besar yang menyebabkan suku Maya ini punah, yaitu pada abad ke-16 bangsa Spanyol mulai menaklukkan wilayah Maya atau suku Maya. Meskipun beberapa kerajaan Maya bertahan hingga abad ke-17, pada akhirnya mereka ditaklukkan dan diasimilasi dengan budaya Spanyol. Nah, jadi itulah perkembangan kemunculan suku Maya, lalu hingga suku Maya tersebut tergerus atau punah. Jadi, yang dapat saya simpulkan yaitu peradaban Maya adalah salah satu peradaban yang paling maju di Amerika kuno pada masanya, dengan pencapaian dalam bidang tulisan, kalender, dan arsitekturnya. Namun, kombinasi dari perubahan lingkungannya seperti perang internal, eksploitasi sumber daya, dan akhirnya invasi Spanyol menyebabkan kemunduran dan kehancuran mereka. Meskipun demikian, perubahan Maya masih bertahan hingga kini dalam komunitas keturunan mereka di Amerika Tengah. Namun mungkin masih dalam kelompok-kelompok kecil yang jika tidak dipertahankan dengan baik mungkin akan kembali tergerus atau punah. Jadi itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian para pendengar bisa mengerti atau bisa menggali lebih dalam mengenai peradaban yang telah kita lalui selama ini. Semoga bermanfaat. Sekian penyampaian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.